Kita hidup di dunia yang penuh warna. Langit biru, pepohonan hijau, lautan luas, dan wajah-wajah manusia yang berjuang mencari arti hidupnya. Dunia tampak indah, menggoda, dan memikat. Tapi di balik segala keindahan itu, ada satu kebenaran yang sering kita abaikan, yaitu dunia bukan tempat tinggal yang sejati. Kita datang ke dunia ini bukan untuk menetap, melainkan untuk melewati. Kita tidak diciptakan untuk menikmati selamanya, tapi untuk diuji sementara. Dan pada akhirnya, setiap langkah yang kita ambil di bumi ini akan diganjar dengan balasan di negeri abadi, surga ataupun neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian menjadi kering. Lalu kamu lihat warnanya kekuning-kuningan, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Surat Al-Hadid ayat 20. Ayat ini menjelaskan dengan gamblang hakikat dunia, yaitu indah di mata, tetapi fana di tangan. Dunia menipu bukan karena ia buruk, tetapi karena ia tampak kekal, padahal sesungguhnya hanya sementara. Ia memperdaya orang-orang untuk melupakan akhirat. Setiap senyuman, kebahagiaan, dan keberhasilan di dunia ini ibarat bunga yang cepat layu. Dan setiap penderitaan, kesulitan, dan air mata pun takkan kekal. Semua hanyalah fase dari perjalanan panjang menuju keabadian akhirat. Bagi seorang mukmin, dunia ini adalah penjara bukan karena hidupnya terlalu sempit, melainkan karena ia hidup dengan batasan. Ia tidak bebas melakukan semua yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ia juga menahan diri dari hal-hal yang haram, menjaga pandangan, menahan lidah, mengendalikan amarah, menolak kezaliman, dan berusaha sabar dalam setiap ujian. Bagi orang beriman, setiap hari adalah latihan untuk menundukkan diri di hadapan Allah. Dan latihan itu berat, seperti tahanan yang harus patuh pada aturan yang ketat. Bukan karena benci, tetapi karena ingin bebas nantinya. Dunia ini penjara, tetapi penjara yang menyelamatkan dari azab dan kekal. Bagi orang kafir sebaliknya, dunia adalah surga karena disinilah mereka mendapatkan semua kesenangan yang diinginkan tanpa rasa takut kepada Allah, tanpa batas, tanpa pengharapan kepada akhirat. Tetapi dunia itu hanya sementara, seperti fata morgana di padang pasir, indah tetapi menipu. Pernahkah engkau merasa letih dalam hidup? Letih menahan sabar, letih menanggung ujian, letih menjalani hidup yang nampak tidak adil? Itulah fitrah dunia. Ia bukan tempat untuk istirahat, tetapi tempat untuk berjuang. Ia bukan tempat untuk menetap, tetapi tempat untuk menanam. Ia bukan ladang kebahagiaan abadi, tetapi ladang amal yang akan dipanen di akhirat nanti. Setiap air mata orang beriman tidak pernah sia-sia. Setiap rasa sakit, kehilangan, dan kekecewaan akan ditukar oleh Allah dengan sesuatu yang lebih mulia. Karena bagi Allah, dunia hanyalah ruang ujian. Dan ujian tidak akan terasa ringan bagi mereka yang ingin lulus dengan nilai terbaik. Suatu malam hening, di sudut sebuah masjid kecil, dua orang sahabat duduk bersandar setelah sholat Isya. Zaid berkata, "Aku tidak mengerti Umar, mengapa hidupku begitu berat. Aku bekerja keras, tetapi hasilnya pas-pasan. Aku beribadah, tapi saya ditempa ujian. Sementara mereka yang jarang mengingat Allah, justru hidupnya tampak tenang dan kaya. Di mana keadilan Allah?" Umar membalas, "Zaid, ketahuilah, dunia ini bukan tempat pembalasan, tetapi tempat ujian. Orang kafir diberi surga di sini agar tidak punya bagian di akhirat nanti. Sementara orang beriman diberi penjara di sini agar kelak bebas tanpa batas." Zaid menanggapi, "Jadi penderitaan ini bukan hukuman?" Umar menjawab, "Bukan saudaraku, ini tanda bahwa Allah masih memandangmu dengan kasih sayang. Ia tidak ingin engkau terlena dengan dunia yang fana. Ia ingin engkau mempersiapkan bekal untuk rumah yang kekal." Zaid menatap lantai masjid yang dingin, air matanya menetes. "Maka sungguh sempit dunia ini bagiku?" Umar menatapnya lembut, "Sempit di sini, tapi luas di surga nanti. Bersabarlah,
Karena setiap kesabaranmu akan menjadi kunci kebebasanmu kelak. Jika seseorang memandang dunia hanya dengan matanya, ia akan melihat kenikmatan. Tetapi jika ia memandang dunia dengan hatinya, ia akan melihat ujian. Orang mukmin tidak memusuhi dunia, tetapi ia tidak mau diperbudak olehnya. Ia sadar bahwa harta, jabatan, dan kemewahan hanyalah amanah yang akan ditanya di hadapan Allah. Ia menjaga dunia di tangannya, bukan di hatinya. Dunia hanyalah bayang-bayang surga, bayangan yang samar dan cepat hilang. Kita sering mengejar bayangan itu, padahal yang aslinya ada di akhirat. Dan betapa banyak orang yang habis hidupnya untuk mengejar fatamorgana ini, hanya untuk menyadari di ujung usia bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Bayangkan ketika dua roh yang baru saja meninggalkan dunia. Seorang mukmin, wajahnya tenang, senyumnya melembab. Malaikat menyambutnya dengan wangi surga. Kuburnya dilapangkan, penuh cahaya. Dan ia pun berkata, "Alhamdulillah, penjara itu telah berakhir. Kini aku bebas." Sementara roh orang kafir wajahnya muram, penuh ketakutan. Kuburnya sempit, gelap dan pengap. Ia pun menjerit, "Dunia dulu begitu indah. Mengapa sekarang aku terkurung seperti ini?" Lalu malaikat datang kepada keduanya. "Engkau dulu hidup bebas tanpa Allah. Kini engkau terpenjara karena melupakan aturannya. Dan engkau dulu hidup dalam kesempitan karena taat kepada Allah. Maka kini engkau diluaskan tanpa batas. Dunia tidak harus dibenci, tetapi jangan sampai dicintai melebihi akhirat." Rasulullah SAW tidak melarang umatnya untuk mencari harta, berpakaian indah, atau berkeluarga bahagia. Tetapi beliau mengingatkan agar semua itu tidak menipu hati. Gunakan dunia sebagai alat, bukan tujuan. Gunakan harta untuk beramal, bukan untuk bermegah-megahan. Gunakan waktu untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk melupakannya. Karena siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, akan lelah tanpa akhir. Tapi siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, dunia akan mengikutinya dengan tunduk. Ada satu hari yang pasti datang. Hari ketika penjara dunia akan terbuka bagi orang beriman. Hari ketika tangisan mereka diganti oleh tawa. Hari ketika mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya pada kami, dan telah mewariskan kepada kami negeri ini surga. Kami menepati surga di mana saja yang kami kehendaki." Surat Az-Zumar ayat 74. Dan orang-orang yang dulu bersenang-senang tanpa iman akan menyesal, kemudian berkata, "Andai aku dahulu beriman, andai aku tidak terpercaya oleh dunia yang singkat." Tapi penyesalan di sana tidak lagi berguna. Maka renung tanda, jika dunia ini membuatmu lelah, bersabarlah, karena penjara ini sementara. Jika dunia membuatmu ingin menangis, bersyukurlah, karena air matamu adalah saksi cinta kepada Allah. Dan jika dunia membuatmu tertawa, waspadalah, jangan sampai tawa itu menjauhkanmu dari yang kekal.